Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu demi waktu yang sudah kita jalani, satu desah nafas adalah satu langkah menuju kubur. Perayaan ulang tahun adalah perayaan berkurangnya jatah umur kita. Alangkah ruginya jikalau kita menjalani sesuatu yang begitu berharga dan kita sia-siakan. Sampai ada yang mengatakan, kalau engkau ingin tahu manusia yang paling bodoh, lihatlah orang yang diberi modal dan modalnya dihamburkan sia-sia. Ingin mengetahui manusia yang bodoh, lihatlah orang yang diberi modal umur dan waktunya dihamburkan sia-sia. Para pemirsa yang budiman, kajian kali ini adalah bagaimana waktu yang disediakan oleh Allah kepada kita bisa kita kemas menjadi sebaik-baik bekal yang bermakna bagi dunia, berarti bagi akhirat nanti. Sahabat-sahabat sekalian, tidak bisa kita pungkiri bahwa satu-satunya yang tidak bisa direm adalah waktu. Setiap orang punya jatah yang sama. Orang yang naik kelas, yang tidak naik kelas, begitupun ahli surga dan ahli neraka. Mengapa? Setiap orang dapat 24 jam, tergantung bagaimana dia memanage waktunya. Kita lihat bagaimana Allah memandu kita, seperti apa orang yang beruntung dengan menggunakan waktu. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan saling menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Quran surat Al-Asr ayat 1-3. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluh. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang diberi panjang umurnya dan baik amalannya, dan sejelek-jeleknya manusia adalah orang yang diberi umur yang panjang dan jelek amalannya. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat-sahabat sekalian, kalau kita simak uraian barusan, setidaknya kita yakin bahwa setiap manusia itu tambah umur tambah rugi, tambah tua tambah rugi, kecuali orang yang memiliki kemampuan memanfaatkan waktu untuk 4 perkara. 1. Orang yang pasti beruntung adalah orang yang tiap hari nambah kekuatan imannya dengan keyakinan atas kebenaran. Jadi kalau orang nambah waktu tapi nggak ngerti hidup ini untuk apa, mengabdi untuk siapa, dia tidak mengerti itu agama, tidak mengerti itu iman, dia hidup sia-sia saja, karena tidak akan perbuatannya ini dilandasi karena Allah. Jadi maaf saja, orang punya harta, gelar, pangkat, jabatan, punya segala-galanya, tapi tidak punya iman, dia termasuk orang yang merugi, karena tidak dihitung amalannya. Kasihan, ya. Sibuk di dunia, mati jadi bangkai, hanya dosanya akan dihitung. Na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana supaya kuat iman? Ingat, pupuk iman adalah ilmu. Kalau kita tidak pernah mencari ilmunya, sama dengan tidak memupuk pohon, akan layu. 2. Ciri orang yang beruntung adalah yang tiap waktu dia berusaha waktu jadi amal. Kita tidak usah pusingkan dengan apa yang akan kita dapatkan, tidak akan tertukar. Yang harus kita pikirkan setiap waktu, bagaimana setiap detik jadi amal kebaikan, tidak meleset balasannya, tidak ada yang tertukar karunia Allah. Ini perumpamaan sederhana yang beberapa kali diulang di sini, ya. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal saya tidak ngarep-ngarep balasan. mencoba menyampaikan
Ternyata hasilnya ratusan doa kembali. Sekarang saya mengharap. Tuh malah tersenyum. Padahal ngarap-ngarap didoakan. Karena tidak berbuat tidak dapat apa-apa. Sekarang saya ngasih separuh. Assalamualaikum. Separuh lagi kembalinya ya. Oleh karena itu jangan panik dengan apapun yang belum terjadi. Kalau kita isi setiap waktu kita amal. Lihat sapu terguling, betulkan. Lihat ada paku, kepinggirkan. Lihat ada sesuatu yang tidak bagus di kamar mandi, bersihkan. Lihat kecoa jatuh terpleset, siapa tahu dia akan ketemu dengan mempelai wanita, balikan. Ada mobil mogok, dorong kalau minta tolong. Ya, ada tunanetra di pinggir jalan, cari kendaraan umum, hentikan, bantu, mau nyebrang, seberangkan. Terus di mana kita ada seperti radar, amal, dia beruntung. Tapi bagi orang yang banyak berharap ini, berharap itu, pusing. Karena pengundang keberkahan adalah amal kita sendiri. Yang ketiga, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kalau pertama kita orang yang mencari kebenaran, yang kedua mengamalkan kebenaran, yang ketiga adalah orang yang mendakwahkan kebenaran. Orang itu beruntung kalau diri kita menjadi contoh kebaikan, sehingga setiap orang yang meniru kebaikan kita, insya Allah ganjarannya juga untuk kita. Kalau kita udah nggak pedulikan ganjaran, yang paling penting hidup kita ini jadi contoh bagi orang lain. Jangan sampai kita mati yang diceritakan si koruptor, si maling uang rakyat, si sombong, si serakah. Apa? Kita pasti mati semuanya. Warisan kita adalah nama baik kita. Dan nama baik hanya ada kalau kita hidupnya menjadi contoh kebaikan. Nabi Muhammad SAW, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Contoh kebaikan sampai detik ini, ribuan tahun, ribuan kilometer, hanya kebaikan saja yang disebut-sebutnya. Makanya kalau kita ingin termasuk orang yang beruntung, tiap waktu kita upayakan diri kita menjadi seperti cahaya matahari, menerangi orang-orang yang ada dalam kegelapan, menumbuhkan bibit-bibit, menyegarkan yang layu, tempat diri sedemikian rupa sehingga kita bisa menjadi jalan kebaikan bagi sebanyak mungkin hamba-hamba Allah. Tidak peduli agama apapun, kita makhluk rahmatan lil alamin. Dan yang keempat, kita pun harus yakin tiap waktu kita akan banyak cobaannya. Hanya orang-orang yang punya kesabaran di dalam menegakkan kebenaran, inilah yang beruntung. Karena kalau tidak sabar, kita akan goyah, rontok, tidak jadi contoh, kita tidak dapat apapun. Oleh karena itu kekuatan pribadi kita dalam menasihati dalam kebenaran, kesabaran, bersabar dalam menegakkan kebenaran juga adalah bagian dari keberuntungan kita semua. Tanya saja, kalau hari kita hura-hura, hari kita tidak mengenal Allah, hari kita tidak jadi contoh, sehebat apapun topeng dia, rugi. Dia artis misalkan cantik jelita tapi nggak mengenal Allah, nggak punya amal, pribadinya jadi contoh keburukan, apa? Lama-lama juga akan jadi, maaf, mengkerut. Saya tidak nyebut keriput ya, tidak enak. Semua yang gagah mati, semua yang punya jabatan mati, semua yang punya gelar mati, semua yang punya pena mati semua. Tinggal apakah kematian itu husnul khatimah atau su'ul khatimah, tergantung bagaimana dia mengisi waktunya. Ingat ya, waktu 24 jam sehari nggak bisa kita tambah. Kita beli jam tangan yang 36 jam pasti nggak laku. Dan kita tidak bisa ngerem, saya ingin jam 2 terus nih, karena jam 3 ada ulangan. Setiap waktu sudah ada jadwal kebaikannya sendiri. Beban tiap waktu itu sudah ada. Jadi rusak diri kita karena kita salah mengisinya. Bintang kelas 24 jam, yang nggak naik kelas juga 24 jam, betul tidak? Nah, bagaimana nih memanage waktu? Yang paling penting sekarang kita harus tahu dulu peta dari apa yang akan kita lakukan. Yang wajibnya apa diri kita, yang sunnahnya apa, yang mubahnya apa. Yang wajib hak Allah, sholat, hak istirahat, hak makan, hak. Jadi petakan dulu setiap hari itu. Nanti yang boleh ada pilihan, yang sunnahnya dilakukan bagus, tidak apa saja. Yang mubah, main, nonton TV misalkan, apa saja, tergantung acaranya. Ya, lihat. Nah, kalau kita tidak pernah membuat perencanaan, tidak bisa.
Oleh karena itu langkah awal dipetakan dulu. Seperti mau ujian ya, mau ulangan. Ulangan 3 bulan lagi. Berarti kita punya waktu berapa hari tuh? 3 bulan kali sehari mau belajar berapa jam? Di rumah berapa jam? Jangan ngarang 2 jam ya. 4 mah terlalu pintar nantinya. Katakan 2 yang dipetakan. Seminggu mau berapa kali belajar? 6 kali 2 berapa? 12 jam. Sebulan 4 minggu. 4 kali 12 48. Hah? Kita punya waktu 3 bulan. 3 kali 48 100. Masa gak bisa 48 dikali 144 142. Pokoknya sekitar segitu. Ini saya sengaja gak ngitung untuk mengetes IQ saudara-saudara. Berapa jadinya? 144. Mata pelajarannya ada berapa? 13. Kan? Katakanlah 10 biar gampang hitung. Satu pelajaran berapa bab? 5 bab. Berarti 5 kali 10 udah 50 bab. Satu bab berapa halaman? Gak mungkin 3. Jangan ngarang. 10 berarti hitung tadi berapa? 50 kali 10 berarti kita 500 halaman. Sedang jam yang kita miliki hanya 144. Berarti 1 jam kita harus minimal menguasai 3 lembar. Kalau disiplin baru itu bagus. Tapi kan tidak cukup 3 lembar sekali baca dikuasai. Makanya kalau tidak dipetakan, tidak usah heran minggu tenang berubah menjadi minggu stres. Kuncinya adalah petakan dulu potensi dan masalahnya ya. Harus ada plan A, plan B, dan emergency plan. Aduh, ini rada serem ya. Plan itu bukan pesawat, rencana ya. Rencana A, dan rencananya itu jangan muluk-muluk ya. Detik kedua mangap, detik ketiga merem, ini pasti nggak ditepati ya. Si rencana itu sendiri harus proporsional. Rasulullah SAW adalah orang yang sangat terpelihara dari kesia-siaan. Sekecil apapun perbuatan beliau bebas dari kesia-siaan. Efektif, penuh makna. Nah, kalau rencana kita sudah ada, gini, orang itu semangat kalau tahu untung dan rugi ya. Maka kita perjelas keuntungan kita kalau kita menetapi rencana kita, dan kita sadari kerugian yang bakal kita pikul kalau kita gagal di dalam membuat rencana kita. Kalau saya tetap ini, maka saya bisa tenang ketika minggu tenang. Pelajaran saya bagus, prestasi saya gemilang, ibu saya bahagia, masa depan kelihatan syariatnya lebih akrab, lebih bagus, calon suami akan banyak kedipnya, misalkan ya terus ya. Tapi kalau saya lalai ini, nilai jadi blekok, badan jadi stres, ya nggak, orang tua bisa kecewa, terus makin jelas keuntungan, makin jelas kerugian. Itulah di antara yang memotivasi. Nah, sahabat-sahabat sekalian, para pendengar para pemirsa yang budiman dimanapun berada, tampaknya kita harus mulai menyadari bahwa kalau kita ingin tahu masa depan kita, lihat saja apa yang kita lakukan saat ini. Kalau kita termasuk the Charlie boy, the Letoy man, ya, the Lambans woman, ya, nah sudah. Katanya ada seekor singa bangun di padang rumput. Pada saat yang sama seekor menjangan juga bangun. Kata uncal, kata apa tuh? Menjangan lah ya. Wow, gue harus lompat nih secepat-cepatnya. Karena kalau gue nggak lompat cepat, gue bisa dimakan singa. Kata singa, wow, gue juga harus lari cepat-cepatnya. Karena kalau gue lambat, kebagian uncal. Menjangan, kita nggak tahu apa kita menjangan atau singa. Kalau kita singa, gerakannya lambat, nggak kebagian apa-apa, ya. Kalau kita menjangan, gerakannya lambat, diterkam singa. Satu-satunya pilihan, setiap waktu harus kita lakukan yang terbaik. Waktunya sama, isinya beda, harus lebih baik, barulah kita disebut beruntung. Oleh karena itu, para pemirsa yang budiman dimanapun berada, Ramadan ini adalah wahana yang paling tepat bagi kita untuk memacu
diri kita, meningkatkan kualitas pemahaman kita terhadap kebenaran sehingga iman kita menebal, kualitas amal-amal kita sehingga produktif, kualitas akhlak kita sehingga menjadi suri toladan, dan kualitas kesabaran kita dalam menetapi kebenaran ini. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, tiada Tuhan selain Engkau yang menggenggam diri-diri kami. Ampuni detik-detik yang kami sia-siakan dalam hidup ini. Ampuni jikalau waktu ke waktu hanya kami isi dengan kemaksiatan. Ampuni masa lalu yang kami jalani penuh dengan kegelapan. Ampuni hari-hari yang kami lalui yang penuh dengan kepahitan. Ya Allah, hanya Engkau lah yang maha tahu umur yang tersisa bagi kami. Karuniakan kepada kami jalan yang lurus, sehingga setiap langkah kami benar-benar menuju kepadamu. Setiap ini terkuras hanya untukmu. Rob, jadikan detik yang tersisa ini kami persembahkan hanya untukmu. Himpunkan segala kebaikan pada diri kami, ya Allah. Tebalkan iman kami, sehingga tiada yang kami harap dan kami rindu selain hanya Engkau. Mudahkan bagi kami untuk berbuat kebaikan apapun yang Engkau sukai, dan cegahlah kami dari perbuatan apapun yang Engkau murkai. Ya Allah, jadikanlah akhlak kami menjadi tauladan. Jadikan sebaik-baik warisan kami adalah nama baik yang bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya umatmu, bagi kemuliaan agamamu. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syai'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa yang budiman, tiada waktu untuk kemaksiatan, tiada waktu untuk kesia-siaan. Pilihan kita hanya yang berhargalah yang kita lakukan untuk waktu yang teramat berharga ini. Selamat menikmati jamuan Allah di bulan Ramadan yang sangat-sangat bernilai dan berharga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.